Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nice to see you today because yesterday we didn't have any class due to my health issue. So I'm sorry for the inconvenience. I hope that you can find this video helpful to talk about the material that we should have talked about yesterday. Oke, teman-teman. Talking about your preparation for the upcoming webinar. So it's time for you to start thinking about the elements or the information that you want to include in your presentation. I want to ask you to watch the videos here. You can actually go to your Lensa. Teman-teman sebenarnya bisa ke Lensa ya teman-teman. You can go to meeting 9 di sini, talking about presenting the ideas. Here you have two videos, teman-teman ada dua video. The first video is how to start a presentation, while the other one is how to have a good presentation. In this video, you actually will learn about some things that you probably can do and some things that you can avoid to do when you are presenting di video yang ini. Due to the copyright issue, I think you can actually watch this by yourself and it's actually available on your Lensa. Jadi teman-teman bisa langsung go to this meeting dan tonton saja video yang ada di sini. They are actually giving you the tips and also the tricks on how to open presentation and how to have a good presentation. Apa yang bisa dihindari dan apa saja hal-hal yang bisa teman-teman ikuti gitu dalam presenting. Jadi ini hal-hal teknis ya. But for the elements itself, I actually have prepared a worksheets. Jadi teman-teman sudah saya siapkan sebuah worksheet di sini. Dan worksheet di sini adalah rangkaian atau structure atau outline yang bisa kalian ikuti dalam nantinya presentation. Well, here you can actually follow my worksheets dalam presenting. Ya, sesuai yang teman-teman tahu, as we all know that a presentation is ideally consisting of 3 stages, ya, 3 tahapan. Yang pertama, the first stages is the opening, ketika kamu membuka presentasinya, and then the second stage after you open your presentation is you start talking about the issue. Teman-teman mulai ngomongin tentang isunya atau bisa dibilang sebagai body presentation. And the last but not least is the closing. But now we're going to just focus on these 2 stages, dua tahapan pertama ini, yaitu you try to prepare your opening and you try to prepare your body presentation. Last week, minggu lalu, saya sudah meminta teman-teman untuk membuat semacam script for the opening, which actually resembles your opinions too. Jadi minggu lalu sudah saya minta teman-teman membuat statements yang bisa teman-teman pakai nanti di opening. Nah, kalau teman-teman lihat di file ini, I actually mention 2 styles of opening. Ada 2 style dalam membuka presentasi. Yang dibuat teman-teman minggu lalu itu sebenarnya yang style yang kedua. This is the second style. You actually have included some common facts about the topic you have chosen, and then you followed your common facts with the points you agree or disagree with. And the last but not least is that you can actually switch to your opinion of the topic. Itu teman-teman sebenarnya sudah pakai di style yang kedua. Untuk style yang pertama sebenarnya lebih simple. It's telling about why are you here, kenapa teman-teman present isu ini. Lalu setelah itu teman-teman menceritakan tentang story atau cerita yang ada di masyarakat tentang isu yang kalian angkat. Untuk penjelasan di style yang pertama, mungkin nanti saya kasih link video supaya teman-teman bisa mencermati dan membedakan dengan apa yang kalian sudah buat di second style yang minggu lalu sudah kalian coba formulate statements-nya. Well, that's about the opening. Actually, you can actually keep your statements yang kemarin dipakai itu bisa dipakai saja di sini, dimasukkan di sini. So you don't have to think twice or
redo the job, ya nggak perlu ngulang lagi jobnya. Jadi opening saya kira sudah clear. Now we go to preparing your body presentation. Of course, after you actually introduce the issue to your audience a little bit, ya, karena hanya membuat mereka tertarik dengan apa yang ingin kamu sampaikan, and then you go to the issue deeper. Teman-teman masuk ke dalam isu tersebut lebih dalam lagi. How do you go to the issue deeper? So, well, we actually can make them realized by dividing them into 3 stages, 3 sub-stages. Dalam menjelaskan isu tersebut, teman-teman bisa mengikuti ini ya, bisa mengikuti structure ini. At first, you will talk about the background and the context. So you will present the overview of the chosen SDG problem. Jadi garis besar dari isu yang kalian angkat itu apa sih? For example, you want to talk about no poverty. So here in this time you talk about the summary, you talk about what it is, apa sih yang dimaksud dengan no poverty, definisinya apa. And after that, after you introduce the issue, setelah memperkenalkan isunya itu apa, you try to explain the causes and the factors that cause the problem. Misalnya, kenapa sih terjadi yang namanya kemiskinan? Kenapa sih yang terjadi yang namanya inequality in gender? Ya, ketidaksetaraan dalam gender, misalnya seperti itu. And the last is you try to highlight any relevant statistics or data to emphasize the severity of the issue. Di minggu-minggu sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat ya, I already asked you to find some data yang menggunakan chart, yang menggunakan numbers, itu ya. Dan data tersebut atau statistik yang kalian temukan itu bisa memberikan penegasan ya. It can highlight the issue that you talk about. Jadi dari data tersebut bisa kalian gunakan untuk menegaskan bahwa isu ini nih isu yang serius karena data yang terekam ada sekian and many more, seperti itu. So in the background and the context, first you have to give some overview. Lalu yang kedua, after that you try to explain the causes and the factors, sebab dan juga faktor-faktor mungkin yang berkontribusi. Lalu yang ketiga adalah you can include the statistics or data related to the issue. Misalnya data yang terjadi, prevalensi kemiskinan yang terjadi di Indonesia seperti apa, lalu prevalensi kemiskinan yang terjadi di dunia atau di ASEAN atau di Asia Tenggara, misalnya seperti itu. So you can include this in the background and context. I think these 3 elements ya bisa memberikan semacam gambaran kepada audiens, sehingga audiens kamu itu masuk ke dalam presentasi kamu tidak dengan pikiran yang kosong-kosong amat, because you have given them the general information. Jadi mereka sudah familiar setelah dijelaskan di bagian yang ini. After you talk about something general about your issue, it's time for you to do the problem analysis. This is to answer the question of why and what happened. Jadi di stage yang kedua ini, teman-teman mulai masuk ke dalam problem analisisnya atau menganalisa masalah yang ada di isu tersebut. First thing first, you have to dive deeper into the problem and its impact on various aspect. Jadi dari isu yang kalian angkat itu, kalian bisa mengeksplor ya, apakah isu ini itu ada dampaknya di aspek kehidupan yang lain. For example, if you take the issue like quality education misalnya, pendidikan yang berkualitas. Apakah pendidikan yang berkualitas itu akan isu-isu atau problem yang terdapat di hal tersebut akan mempengaruhi atau affecting the other aspects of life, misalnya apakah akan mempengaruhi secara sosial atau mempengaruhi secara environment dan lain-lain. Jadi kamu bisa analisa di situ.
After you invite your audience to dive deeper to the problem, now it's time for you to analyze or to discuss the challenges as well as the barriers. Jadi di sini teman-teman menjabarkan gitu ya, tantangan-tantangan apa saja sih atau tantangan dan hambatan apa saja yang bisa menghambat kemajuan dari isu ini, perbaikan dari isu ini. And the last, when you try to do the problem analysis, it's also good if you provide some examples or case studies that illustrate the real world. Jadi di bagian akhir di problem analysis ini nanti teman-teman memberikan contoh gitu ya atau case studies mungkin if possible. Contoh-contoh yang terjadi di dunia nyata, misalnya kalian mengamati di sekitar rumah kalian atau kos kalian, you have found that the poverty issue, misalnya topiknya tentang kemiskinan itu sangat bisa ditemukan mungkin di lingkungan neighborhood kalian. Ada kesenjangan yang sangat ketara, misalnya ada yang sangat kaya dan juga ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. So you can actually illustrate those experience atau pengamatan kalian, bisa dari news, bisa dari real life experience seperti tadi, atau dari research yang kalian dapatkan. So it's important to provide some examples or case studies untuk menggambarkan atau memberikan gambaran kepada audiens terkait dengan isu yang kalian analisa. I think you can actually give more than one example supaya audiens juga lebih relatable, supaya audiens bisa lebih probably they have the picture clearer. Jadi punya gambaran yang lebih jelas dari isu yang kalian angkat. And after you try to analyze the problem happening in the issue, so it's now for you to provide some solution. Ya, teman-teman memberikan atau menyediakan solusi terkait dengan isu yang kalian angkat atau problem yang sudah ada di isu tersebut. So first thing that you have to do is you can introduce the solution or approach you will be discussing. Remember that this is not some tips, bukan tips and trick gitu ya, tapi lebih ke solusi yang konkret. This is a concrete solution, something that we can actually do in real life. Dan kita wajib lakukan ya. Kalau tips kan hanya sekedar saran. This is just for the advice. You can do that or you may do that or you may not. But if this is a solution, so it means that as the audience, they have to do something and they have to follow what you want to do to solve the problem. Jadi yang harus diberikan di sini adalah solusi yang konkret, solusi yang bisa benar-benar dilakukan di keseharian. Jadi bukan sesuatu yang imaginary, sesuatu yang not applicable. Jadi harus bisa diaplikasikan dan semua orang itu bisa melakukannya. That's solution. Jadi dari problem yang kalian analisa di sini, setelah itu kalian menawarkan solusi yang bisa kalian lakukan dan orang lain lakukan. Selain menawarkan solusi, you have to explain how the solution directly addresses the identified SDG problem. Teman-teman harus bisa menjelaskan bagaimana solusi yang kalian tawarkan itu bisa mengatasi problem yang ada di isu yang kalian angkat. For example, if you propose like 4 or 5 solutions, misalnya memberikan solusi sebanyak 4 sampai 5, and then you have to explain each of them. Satu persatu harus dijelaskan bagaimana setiap solusi ini bisa membantu memajukan aspek yang kalian angkat ini. Seperti itu. Setelah kalian menjelaskan di akhir bagian ini, you have to highlight the key features or the components of the solution. Teman-teman bisa memberikan garis besar ya dari solusi yang kalian sampaikan kepada audiens. Misalnya
key features yang harus ada, misalnya solusi ini tuh membutuhkan, misalnya yang pertama kerjasama dari pemerintah dan juga instansi terkait, for example. Or you can actually highlight the solidarity yang ada di dalam masyarakat, atau misalnya dalam hal budgeting, misalnya seperti itu. So you have to highlight beberapa features atau komponen yang penting dalam solusi yang kalian sarankan atau kalian anjurkan kepada audiensnya, supaya mereka bisa terngiang-ngiang, so that they can actually keep the solution in their minds, and they start doing something according what you want to propose. So that's how you do the explanation in the body presentation, ya. Pertama, tadi teman-teman menjelaskan tentang konteksnya. Jadi, teman-teman memberikan gambaran terhadap isunya. So, you give the portrayal toward the context for your audience. And after that, let's assume that audience are actually that actually understand about what you want to say. Setelah itu masuk ke dalam problem analysis. Pastinya di dalam isu tersebut ada masalah-masalah yang terjadi, right? So it's time for you to go deeper, masuk lebih dalam ke bagian problem analysisnya. Dan yang terakhir teman-teman memberikan solusi, and you have to explain each solution that you propose to your audience. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman dalam presentation. We have actually three stages, tiga tahapan: opening, body presentation, dan closing. But for now, ya, seperti yang sudah di-mention di awal, silahkan teman-teman fokus kepada opening dan juga bagaimana isi dari presentationnya. Yang paling penting tuh sebenarnya bagian ini, because you will be the expert. Teman-teman pada webinar nanti akan bertugas sebagai expert di bidang yang kalian pilih. So it means that you have to give your all, ya teman-teman harus all out dalam mencari information, harus research tentang data yang kalian ingin sampaikan di sini. Kalau di minggu-minggu sebelumnya sudah diajarkan juga bahwa academic presentation itu adalah presentation yang melibatkan riset. Ya, it means that you have to go to some sources. Teman-teman harus pakai sumber-sumber yang terpercaya dan juga menggunakan statistik data untuk menekankan bahwa isu tersebut atau isu ini nih sangat serius. So that's what you can actually do in this stage. Jadi silahkan nanti dibuat ya teman-teman gambaran dari planning dari presentationnya seperti apa. Diikuti aja structure ini ya, supaya nanti teman-teman dalam webinarnya memiliki konten yang bobot kontennya itu tidak jauh ya satu sama lain, karena setiap elemennya sudah kalian masukkan. Oke, gitu. Nah, sekarang teman-teman memiliki waktu 1 minggu. You have 1 week to prepare this presentation, and please do these worksheets. And next week, I want you to do the simulation for the presentation. Jadi minggu depan kita coba untuk simulasi dengan menggunakan structure yang sudah disediakan ini sampai di bagian opening dan body presentation dulu. Karena closing kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. So, please prepare your presentation. Buat PPT-nya mungkin dengan baik, dan juga isinya adalah yang seperti ini. Jadi worksheet ini bisa kalian pindahkan nanti di PowerPoint dan bisa kalian jadikan acuan juga untuk membuat isian dari PPT-nya akan seperti apa. Okay, so next week we're going to do the simulation, menggunakan simulasi, dan silahkan ikuti
ikuti apa informasi yang diminta di sini. Jadi supaya semua kelompok memiliki bobot presentasi dan bobot informasi yang kurang lebih sama. Karena minggu depan masih simulasi, so it's going to have like more feedbacks, akan ada banyak feedback gitu ya dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain juga, sehingga nanti di webinarnya teman-teman bisa doing better than the simulation. Oke, begitu teman-teman. Jadi nanti file ini akan saya kirimkan bersama dengan link video ini, dan silahkan berkumpul dengan kelompoknya dan mencoba untuk persiapan, prepare everything that is needed, and we're going to see you all. Kita akan ketemu minggu depan dengan simulasi per kelompok dengan memasukkan opening dan juga body presentation. Jadi belum closingnya nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya, karena closing itu akan cenderung lebih easy ya. Maka dari itu kita membutuhkan waktu lebih banyak untuk simulasi di dua bagian ini. Okay, so by the time you get this video, you will also get this file in your group. Jadi silahkan dikerjakan di grupnya, dan worksheet ini bisa kalian submit juga minggu depan ketika simulasi. Bisa disubmit di minggu depan pas kelas, barengan dengan simulasinya. Okay, so I think that's all for this explanation. I hope that you can revisit Lensa, bisa ke Lensa gitu ya, bisa ke Lensa dan juga menonton tips yang ada di sini, supaya teman-teman nanti dalam simulasinya bisa lebih bagus dan bisa sesuai dengan harapan kita semua. Alright, so I think that's all from me. Good luck for the planning, ya. Good luck untuk planningnya. I'm sorry for not being in the class yesterday. I hope that we can see you next week with your wonderful simulation, ya. Meskipun baru simulasi, tapi semoga teman-teman bisa melakukan yang terbaik. Gitu. If you have any questions, just drop it on WhatsApp group. And I'll see you next week on class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a nice day.